Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, apa yang saya kemukakan pada kesempatan ini lanjutan dari apa yang telah saya sampaikan. Kita sedang membicarakan mengenai kemurtatan. Kemurtatan. Agak jarang kita dengar tema seminar ceramah rohani di lingkungan Kristen mengenai kemurtatan ini. Di pertemuan terdahulu saya telah membahas etimologi dari murtad. Kita menemukan kata paraptoma, parapipto, apostasia, dan skandaliso. Yang tidak perlu saya ulangi lagi. Saya hanya merimain bahwa kita telah mengeksplor teks asli dari Alkitab. Sebab kalau kita mau menganalisa dengan jujur dan tentu analisis Alkitabiah, kita harus menggali kebenaran tersebut juga dari aspek teks asli Alkitab. Selanjutnya telah saya jelaskan bahwa kemurtatan itu merupakan realitas. Ya. Realitas hidup. Jika tidak, maka Alkitab tidak akan mengemukakan. Jika tidak, maka Alkitab tidak akan mengemukakan, saudara. Dalam perjalanan ke tempat ini, saya diingatkan dialog antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, khususnya dengan Petrus. Tuhan mengingatkan Petrus bahwa iblis siap menampi Petrus. Tetapi aku berdoa kepadamu, aku berdoa untukmu, Petrus, supaya kamu jangan jatuh. Kalau kemurtatan bukan sesuatu yang perlu diwaspadai, Tuhan Yesus tidak perlu mengingatkan Petrus, bahkan mendoakannya. Dan kita menemukan begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang jelas-jelas memberikan kita warning, peringatan, supaya kita berjaga-jaga. Nah, saudaraku sekalian, kemurtatan adalah realitas. Jadi jangan kita menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang membahayakan. Dengan mengemukakan ini bukan berarti saudara menjadi orang Kristen yang takut-takut, tetapi supaya saudara menjadi orang Kristen yang waspada. Nah, kalau kita berbicara mengenai kemurtatan di dalam beberapa pertemuan mendatang, sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai kutuk. Ini kelanjutan dari kutuk. Ini bagian dari percakapan kita mengenai kutuk. Jadi saya berbicara mengenai kemurtatan ini bagian dari tema besar kita, kutuk. Nah, saya ingatkan satu kalimat di dalam 1 Korintus 16, kita baca lagi, saudara. Karena ini termasuk kalimat kunci atau ayat kunci. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara, ingat penjelasan mengenai kutuk. Saya sudah berkali-kali dalam seri meeting berbicara mengenai kutuk. Kita melihat etimologi kata kutuk baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara. Ya. Sedangkan kata murtad saya hanya mengambil dari teks bahasa Yunani Koine, yaitu bahasa yang digunakan oleh para penulis Injil. Tetapi kutuk saya juga menggali dari teks Hebrew, dari bahasa Ibrani. Kenapa?
Karena banyak orang Kristen termasuk pendeta yang memahami kutuk dengan kacamata Yudaism, kacamata Ibrani, kacamata Israel. Dan ini kebodohan. Ini kebodohan. Ini menyesatkan. Saya mengingatkan lagi kepada saudara karena ini sangat prinsip, saudara. Ini di perjanjian lama, saudara. Ini perjanjian baru. Tentu perjanjian lama ini orientasinya pada umat Israel, ya. Di perjanjian lama, ingat, ini banyak kata-kata kunci harus diingatkan lagi, saudara. Kutuk itu pada dasarnya berarti apa? Anda lupa? Hukuman, ya. Kutuk itu pada dasarnya berarti apa? Hukuman. Ini pentingnya. Jangan memiliki konsep kutuk itu mistis. Sebab kita di masyarakat timur ini mendengar kata kutuk, seakan-akan itu menunjuk kepada satu hal yang memiliki unsur-unsur mistik yang mendatangkan bencana, mendatangkan hal-hal yang bersifat negatif. Ini pikiran mistik timur itu begitu, saudara, dan itu merusak bangunan berpikir Kristiani kita. Kutuk pada dasarnya hukuman. Jadi Anda tidak perlu saya jelaskan lagi, percayalah, ya. Nah, perjanjian lama itu, hukuman itu dijatuhkan apabila apa? Apabila melanggar Taurat atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, bisa, ya. Maka hukumannya apa hukumannya? Jasmani atau fisik. Jasmani atau fisik, saudara. Jadi penaltinya itu, hukumannya itu atas jasmani atau fisik. Tidak berkaitan langsung dengan kekekalan, tidak berkaitan langsung dengan keselamatan abadi. Saya katakan tidak berkaitan langsung, bukan tidak berkaitan. Bisa berkaitan, tapi tidak langsung. Nah, itu faktanya. Jadi, faktanya melanggar Taurat atau tindakan-tindakan yang tidak menyukakan Tuhan, sehingga mereka dikutuk, dihukum, ya. Dikalahkan musuh, dijajah oleh orang asing, sakit, mandul, ya, dan bermacam-macam hukuman lain. Sedangkan di perjanjian baru, saudara, kita umat Kristen tidak memiliki syariat. Kalau orang Israel punya Taurat, dan Taurat itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama Dekalog, 10 perintah Allah. Yang kedua undang-undang sipil, semacam syariat, itu misi patim. Yang ketiga undang-undang ibadah, yaitu Hukim. Begitu tertibnya bangsa itu. Tertib beragama. Melanggar hal itu, kutuk, hukuman. Maka di Alkitab kita membaca, ya, terkutuklah kamu di ladang, terkutuklah kamu di kota, pedangmu, buah kandunganmu, dan seterusnya. Semua fisik, ya. Tidak berkaitan langsung dengan keselamatan abadi. Sedangkan di perjanjian baru tidak ada syariat, tidak ada Taurat. Betapa berbahayanya, saudara. Dan banyak orang tidak tahu ini. Lalu terkutuk apa? Anatema, binasa. Ini berkaitan dengan keselamatan abadi, binasa. Jangan lagi menghubungkan kutuk dalam perjanjian baru dengan hal yang bersifat atau berkaitan dengan fisik. Tidak boleh dikaitkan secara langsung. Tidak boleh dikaitkan secara langsung. Banyak kesulitan yang dihadapi orang Kristen hari ini. Tidak menjadikan sesuatu yang membahayakan. Sebab kalau orang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Roma 8:28-29, kebaikan itu apa? Serupa dengan Tuhan Yesus.
Apa maksudnya? Serupa dengan Tuhan Yesus artinya dikembalikan kepada rancangan semula atau tujuan awal. Setuju? Amin. Itu keselamatan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula atau tujuan awal. Setuju? Amin. Udah mengerti itu ya saudara? Jadi kalau ada orang Kristen menderita, gimana? Gitu kan? Saya bahas dalam satu pertemuan judulnya, mengapa orang Kristen masih menderita? Itu banyak faktor. Oke? Kemalasan, tidak bertanggung jawab, kecerobohan, bisa mendatangkan kesulitan secara fisik. Dan itu tidak boleh diidentifikasi sebagai kutuk. Bisa diidentifikasi sebagai disiplin. Amin. Disiplin. You malas, miskin. Disiplin. Oke? You tidak menjaga pola hidup, pola makan yang baik, you sakit. Disiplin. Harus bertanggung jawab. Nah, kalau ada orang Kristen sakit minta kesembuhan boleh. Tapi kalau saudara Kristen dewasa, Anda sakit karena Anda tidak menjaga kesehatan, Anda malu minta kesembuhan. Itu cara penyelesaian yang tidak dewasa. Bukan tidak percaya kuasa Tuhan, tapi harus mulai berpikir dewasa. Kalau saudara sakit karena saudara tidak bertanggung jawab hidup saudara, saudara harus bertobat. Artinya mulai memiliki pola makan yang baik, pola hidup yang baik. Kalau Anda miskin karena Anda main judi, minta dipulihkan Tuhan, malu. You harus kerja keras membayar harga kesalahan. Nggak boleh Pak minta. Ya terserah kalau you masih meminta. Kalau Anda saya ajak dewasa, Anda nggak. Tuhan, aku miskin karena aku main judi. Sekarang aku mau bertanggung jawab membayar kesalahanku dengan bekerja keras. Dan sementara Anda bekerja keras membayar kesalahanmu, Anda didewasakan. Dan pendewasaan itu bukan hanya menyelamatkan ekonomi, tetapi menyelamatkan karakter Anda. Jadi orang yang bertanggung jawab. Kalau anak kita masih kecil berbuat salah, ya sering tidak dihukum karena anak-anak belum bisa belajar untuk menuai apa yang dia tabur. Tapi kalau dewasa harus kita ajar untuk menuai apa yang dia tabur. Kamu ndak hati-hati nak nyimpen duit. Mama udah bilang berkali-kali, kalau masukin uang itu di dalam tas. Sekarang ya sudah, mama kurangi uang jajannya. Itu bagian dari disiplin. Mama sudah bilang kamu jangan keluar rumah lewat jam 11. Kamu udah 3 kali begitu. Jadi mulai minggu ini kamu udah gak boleh keluar rumah selama 2 bulan. Nah, sekali-kali orang tua buat disiplin-disiplin seperti itu yang akan mendidik anak-anak. Masih perlu Taurat. Itu Taurat dalam bentuk disiplin-disiplin yang mendidik anak-anak kita. Ya. Oke. Sebaliknya juga kalau anak berbuat sesuatu yang baik dan berprestasi, orang tua tidak boleh menahan reward, hadiah untuk anak-anak. Oke, setuju ya? Oke, itu nanti lain waktu kita ngomong. Nah, binasa ini artinya terpisah dari Allah. Tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Nah, yang menjadi sesuatu yang menggelisahkan, banyak orang Kristen merasa tidak murtad hanya karena tidak pindah agama. Saya mau mengganggu banyak orang sekarang. Oh, tidak peduli Anda jemaat, aktivis atau pendeta. You tidak mengasihi Tuhan, you terkutuk. Tidak mengasihi Tuhan, you terkutuk. Nah, nanti kita bahas apa itu mengasihi Tuhan. Amin. Tapi sebelum itu saya mesti bicara soal kemurtatan, bahwa kemurtatan itu fakta. Tidak boleh disimplifikasi. Sekali selamat, tetap selamat. Saya mau nanya, selamat itu apa dulu? Apa selamat itu? Terhindar dari neraka, diperkenankan masuk surga. Oh, itu bukan selamat. Itu buah keselamatan. Sekolah itu apa? Menjadi sarjana. Salah. Tidak semua orang sekolah menjadi sarjana. Proses belajar mengajar. Betul? Meningkatkan mutu seseorang dari bodoh menjadi pintar, dari tidak cakap menjadi cakap. Makanya ada proses pemuritan. Betul? Ada kenyataan keguguran. Aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Nah, ucapan Tuhan Yesus. Bisa gugur dong. Sebenarnya bicara soal kemurtatan ini pernik-perniknya luar biasa. Ini soal misalnya tadi itu, selamat itu apa? Waduh, harus dibahas lagi.
usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya, maka ada proses pemuritan. Sekali selamat tetap selamat, maksudnya apa? Kalimat itu sendiri nggak salah sebenarnya, saudara. Sebab kalau orang betul-betul selamat, ia akan selamat. Masalahnya Anda sudah selamat belum? Saya sudah jelaskan kan? Kamu jangan gembira, kamu ngusir setan, tapi berbahagialah namamu tertulis, terdaftar dalam terjemahan kita. Ketika iblis jatuh, nama-namamu terdaftar. Jadi kalau saya boleh memberikan satu kemungkinan yang paling, menurut saya kemungkinan paling tepat adalah sebenarnya semua manusia yang lahir dari Adam sampai Amin, semua itu dibeli oleh Tuhan Yesus. Semua eksis. Itu bukan karena maunya manusia loh, maunya Allah loh, betul? Adam yang diharapkan jadi pokok keselamatan gagal, sehingga semua gagal, dan Tuhan harus membeli semua orang ini. Maka Tuhan berkata, Bapa mempercayakan penghakiman kepada anak. Aku berhak menghakimi. 2 kalimat yang penting. Anak itu berkuasa mengampuni. 3, bahwa anak itulah yang dapat memerdekakan. Jadi semua manusia dibeli oleh Tuhan Yesus. Saya lebih setuju mengatakan semua nama terdaftar dalam kitab kehidupan. Artinya itu kan figuratif, saudara. Semua tidak dikehendaki binasa. Amin. Itu sangat alkitabiah. Ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Tidak mungkin Allah menulis nama-nama orang yang binasa, nama-nama orang yang tidak binasa, dan yang lain tidak tertulis. Ya sama juga bohong dong. Betul? Saya tulis ya nama-nama yang boleh makan malam besok. Berarti yang tidak tertulis tidak ikut makan malam. Itu mah adil gitu. Itu logika sehat dan waras. Kalau kita mengatakan berarti jahat Allah. Tapi yang benar adalah semua nama dibeli. Adil nggak? Nah masalahnya kemudian, apakah dia hidup dalam kasih sehingga Tuhan bisa berkata, ketika aku lapar kau berikan aku makan, ketika aku haus kau berikan aku minum. Atau dia berkata kepada sekelompok orang, ketika aku lapar kamu tidak memberikan aku makan. Setuju? Nah, ada lagi satu kitab kehidupan anak domba. Itu beda lagi. Apa itu? Nama-nama yang tertulis sebagai pejabat dalam kerajaan Bapa di surga. Anak domba, orang yang ditebus darah Yesus dan yang mengikuti jejaknya. Tuh, perniknya banyak kan? Banyak, makanya lumayan stres juga. Ngomong begini itu dengan stres, karena banyak pernik-pernik yang harus dibedah, dieksplor, supaya saudara punya pemahaman yang utuh, yang lengkap, frame dan bingkainya itu penuh. Mengerti? Frame dan bingkainya itu penuh. Hal yang bersifat fisik saja kadang-kadang juga butuh pemahaman yang lengkap dan utuh, saudara. Seperti kenapa motor bisa jalan. Itu kan koordinasi, kolaborasi, dari kerja banyak komponen di dalamnya, betul? Bisa jalan itu kan, wah itu komponen-komponennya harus sinergi, betul? Demikian pula pemahaman kita harus lengkap dan utuh di situ. Oke, kembali tadi soal keselamatan. Apa hubungannya keselamatan sih Pak dengan kemurtatan? Lah iya. Jadi terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, saya sedang bicara soal kemurtatan, itu satu realitas yang nggak bisa dihindari. Kenyataan itu ada, saudaraku sekalian. Dan ini ya berat hati sih. Mesti saya kasih tahu, itu kedaulatan Allah. Allah itu menciptakan makhluk yang memiliki kebebasan. Kalau makhluk yang diciptakan tidak punya kebebasan, itu tidak berkualitas, tidak sempurna. Justru keagungan makhluk itu adalah karena makhluk itu memiliki kebebasan. Dan saya sudah membahas itu dalam seri meeting mengenai pemilihan, predestinasi, dan lain sebagainya. Justru disitulah nilai manusia. Ketika makhluk itu bisa menentukan nasibnya sendiri, itu luar biasa. Nah, di dalam kedaulatan Allah itu, ketika Allah memberikan free will, liberum arbitrium,
Anda ngerti nggak? Di sini pasti ada yang gagal. Setuju? Halo? Ada yang gagal, betul? Ada yang berhasil. Pasti ada yang gagal, yang berhasil. Ini kedaulatan. Allah menentukan ada yang gagal, pasti ada yang berhasil. Tetapi Allah tidak mungkin menentukan siapa yang berhasil, siapa yang gagal. Sebab kalau begitu sudah melanggar hakikatnya. Saya setuju Allah mendekrit, Allah mempredestinate, ada yang gagal dan ada yang berhasil. Tetapi tidak mungkin Allah menentukan siapa yang berhasil, siapa yang gagal. Jangan kebablasan. Harus cerdas. Kalau saudara ada yang berkilah, tapi itu Esau dan Yakub ditentukan tuh, Allah memilih Yakub. Apa sih pusingnya masalah itu? Itu nggak ada kaitannya dengan kekekalan. Itu pun ya Ishak juga bilang, kalau kamu berusaha sungguh-sungguh, kau bisa keluar dari kuk itu, betul? Ya kok begitu jadi bahan argumentasi Allah yang menentukan selamat, siapa yang gagal. Nangkep maksudnya? Ada lagi yang berargumentasi, Allah mengeraskan Firaun, suka-suka dia dong mengeraskan. You mesti baca Keluaran pasal 3 ayat pasal sebelumnya. Tertulis, memang Firaun tidak akan melepaskan umatku. Allah sudah tahu. Nggak mungkin dong orang nggak pusing gua kerasin, kata Tuhan. Suka-suka gua dong. Nggak sehat jiwanya itu. Nggak begitu. Ngerti dong. Halo, amin. Nah, yang mengerikan adalah orang Kristen merasa bahwa dirinya tidak murtad karena tidak pindah agama. Ini yang mengerikan, saudara. Lalu ditambah lagi dengan statement-statement yang ngaco menurut saya. Pendek berpikirnya. Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Sekali selamat, tetap selamat. Dibedah dulu dong, selamat itu apa? Apa sih rencana Allah semula? Tujuan awalnya itu apa? Bedah dong. Pahami dulu. Ada proses pemuritan. Dalam proses itu ada yang gagal, ada yang tidak. Ada yang lulus, ada yang tidak. Maka Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya Tuhan manggil semua, Tuhan milih siapa-siapa. Lah kok Tuhan kejem amat sih? Ini pakai dong. Tapi itu kan pikiran kita, Pak. Allah kejam. Itu pikiran kita yang pendek. Di mana keadilannya kalau begitu? Yaitu keadilan Allah. Keadilan Allah pasti kita pahami karena kita gambarnya dan Allah mengajarkan kita keadilan-keadilan dan prinsip-prinsip keadilan. Amin. Nggak mungkin dong orang tua, you sekolah ini ya, you jadi dokter, kamu dagang sama papa dah. Kenapa? Suka-suka papa dah. Oh, anak yang satu ini pinter matematik, kalau dia pinter dagang. Betul nggak? Itu pun pakai orang tua punya sistem namanya rule, kecerdasan di sini. Allah pasti punya dong. Amin. Nah, di situ misteri kehidupan. Allah ciptakan Lucifer itu, makhluk itu yang hebat itu. Dia bisa memberontak, tapi dia juga bisa patuh taat. Ternyata memberontak. Itu juga bisa membahayakan Allah sendiri. Wah, itu hebat Allah itu. Ambil resikonya luar biasa. Kalau ciptakan manusia untuk menjadi indikator, Lucifer salah. Kok tahu ini putih dari mana? Harus ada warna lain dong, betul? Kok salah? Ya dikasih imbangannya, setuju? Nah, ini saya sering ngomong di situ ya. Dan saya akan membahas secara khusus hal ini. Ya memang gak semuanya bisa kita mengerti. Liberum arbitrium itu kan misteri. Karena itu bukan sesuatu yang bisa dihitung secara nominal. Ini kan di dalam diri manusia itu. Nah kalau kita belajar begini, kita kan mulai, aku memilih taat dong. Amin. Di singkatnya umur hidupku, aku memilih taat. Aku tidak akan membuat dosa dalam hidupku. Dan kenajisan dalam pikiran dan fisikku, jasmani hidupku. Begitu kita ambil keputusan yang benar dong. Maka pertemuan-pertemuan di mana kita mendengar firman Tuhan ini
Itu impartasi yang luar biasa. Baik secara literal Anda bisa baca, secara kognitif Anda masuk, dan spirit, gairah yang dipancarkan lewat percakapan ini. Tentu ini pekerjaan berat buat saya, sebab emosi saya harus emosi yang terkontrol. Tidak boleh emosi yang tidak terkendali. Itu harus roh. Kalau marah ya marah yang tulus. Kalau kesel yang kudus begitu. Bukan sekedar karena marah sama si A si B itu hajar semua orang. Kan tidak boleh, saudara. Tapi memang saya frustasi, saudara. Saya melihat banyak gereja tidak mengingatkan hal ini. Udah kau anak Tuhan, kamu disayang-sayang Tuhan ya. Kamu diberkati. Tidak mengasihi Tuhan terkutuk, ngerti nggak? Jadi jangan beranggapan bahwa orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak mungkin gugur imannya. Nih, pernik lagi nih. Bisa nggak maju-maju loh kita ngomong ini. Betul. Saking banyak perniknya gitu. Merasa percaya. Selamat. Percaya itu pistewo. Oke. Pistewo artinya menyerahkan diri kepada. Kata percaya ini kalau kita menggali isi Alkitab pasti menyangkut 3 hal. Yang pertama keyakinan akan kuasa, keyakinan akan kuasa, keyakinan akan Allah yang bertanda dengan kuasanya. Jadi orang sakit yang berkata asalku jamah jubahnya aku sembuh, itu keyakinan. Itu bisa dikatakan percaya juga, iman juga, bukan enggak. Yang kedua pengaminan akali, persetujuan pikiran. Jadi ketika orang berkata aku percaya Tuhan, kebenaranmu, apa yang kamu ajarkan. Tetapi yang ketiga percaya itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Ini yang paling tinggi. Nah, menyerahkan diri kepada dengan pikiran, dengan pengakuan dan tindakan. Pikiran dan pengakuan mulut, credo namanya, dan tindakan. Oke. Percaya itu menyerahkan diri kepada siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus itu artinya apa? Nggak cukup begini. Aku berserah. Aku berserah. Biasanya lagi jatuh miskin, utang nggak bisa bayar, sakit mau mati, digebukin suami. Aku berserah. Berserah kepada kehendaknya. Mau dibawa kemana kita? Dibawa kemana? Dibawa ini loh. Selamat. Selamat itu apa? Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula atau tujuan awal. Amin. Nah, Anda dibawa ke sini. Berarti ini proses. Karena tidak bisa instan. Tidak bisa seketika. Ini frame-nya akan makin jelas nih. Banyak hal yang sudah saya sampaikan, saya jadikan kalimat-kalimat konklusi yang saya gabung-gabung. Dan saudara yang rajin mendengar suara kebenaran, wah, mendapat gambaran yang lebih clear. Amin. Nangkep kan? Terkutuk binasa namanya. Nah, banyak orang Kristen merasa sudah percaya. Percaya itu apa? Percaya itu menyerahkan diri kepada. Kalau benar, kamu betul yakin kepada pribadinya, mau mengikuti kebenarannya, meneladani hidupnya, kamu selamat. Kamu tidak terkutuk. Nah, orang yang bisa begini ini orang yang gimana? Mengasihi Tuhan. Amin. Kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa. Orang yang tidak berdagang lagi dengan Tuhan. Tahu namanya dagang? Ada lalu lintas transaksi. Aku berdoa, dia berkati. Aku hidup suci, aku dirahmati. Aku memberikan persembahan, dilipat gandakan. Itu bahasa agama. Kalau bahasa kebenaran adalah aku mengikuti kehendaknya. Sebab aku diciptakan hanya untuk memuaskan hatinya. Kita nggak punya agenda sendiri dan nggak boleh punya agenda sendiri. Kita hanya mengikuti agenda Tuhan. Untung saya sempat sadar dan diselamatkan. Kalau tidak, saya juga nggak selamat, saudara.
Nah, kalau saudara membaca Injil Matius pasal 7, orang yang sudah mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat, bernubuat. Kalau bukan pendeta siapa? Betul saudara? Kalau bukan para hamba Tuhan, dalam tanda kutip, hamba Tuhan, siapa? Itu pasti orang-orang itu. Tapi mengasihi Tuhan enggak. Mengasihi Tuhan itu, waduh, nanti simptom gejalanya luar biasa, saudara. Bagaimana orang mau menyerahkan diri kepada Tuhan? Terserah Tuhan mau bikin apa. Waduh, itu mau orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang kedukun kan ada asas manfaat. Betul nggak? Mbah, saya belum kawin. Tolong saya bisa laku kawin piye. Gitu kan? Eyang, saya ini dagang rugi terus. Supaya dagangan saya bisa laku piye. Ya kan? Ngai oe. Karirnya meseret banget, Kong. Ciong terus, Kong. Aduh. Si engkong bilang gampang itu. Ayo, mana masalahmu? Kamu minum Abu Gunung Bromo. Kalau minum 2 liter mati ya. Tabur sedikit ya, 0,5 gram. Cukup bisa membuat kamu bisnis lancar. Nggak mungkin dong orang datang ke dukun, ke orang pinter, Kong. Apa? Nah, datang, Kong. Mau ngapain? Ya, owe datang. Ya, mau ngapain? Ya, datang, Kong. Lo ngapain? Engkong mau apa terserah situ. Loh, edan kowe. Edan kowe. Ya terserah situlah, Mbah. Mbah mau apa terserah, mau nggo kerso, Mbah. Loh, piye to, Nduk? Kamu itu mau ketemu aku mau ngapain? Ya, Mbah terserah, Mbah mau ngapain saya, wes saya nurut aja. Loh, bisa ditangkap polisi saya, kamu gitu. Ya terserah, Mbah, aku berserah pada pengaturanmu. Loh, edan kowe, kamu datang ke sini mau apa kok terserah Mbah mau apa. Tapi kalau ke Tuhan gitu, Tuhan, aku datang padamu. Mau apa? Aku datang, Tuhan. Mau apa? Ya, aku datang, Tuhan. Mau apa? Ya, Tuhan, mau apa? Cetakan aku itu mau apa? Lah, aku mau tanya gitu. Amin. Ayo, mari datang, saudaraku yang lemah lesu dan berat. Aku beri kelegaan. Ngerti gak kata kelegaan itu? Anapauso, perhentian. Sabaton. Artinya gini, saya terjemahkan bebas mau gak? Ayo datang padaku semua yang banyak keinginan, banyak cita-cita. Aku kasih perhentian. Ayo aku ajarkan gak punya keinginan. Gitu loh. Itu maksudnya. Oh, baru tahu loh. Bagaimana kita gak boleh punya keinginan? Yang kehilangan nyawa dapat nyawa. Setuju? Kalau kehilangan keinginan, kamu dapat dunia akan datang. Nah, ini makanya dunia akan datang itu apa mesti ngerti. Dunia akan datang seperti dunia kita. Kan pola awalnya seperti ini kan. Tuhan ciptakan taman Eden. Ingat Eden itu apa? Jangan suruh bayangan kayak taman mini, apalagi kayak taman lawang. Beda loh. Wah, bayangannya ada taman. Enggak, taman itu artinya bumi ini. Sebelah timur tempat tertentu, kamu di sini, ditempatkan Tuhan di situ. Bumi ini kalau jatuh dalam dosa diusir, itu maksudnya tidak ada lagi persekutuan dengan Allah. Bumi inilah taman Tuhan, saudara. Jangan ada bayangkan Adam itu tidur di atas rumput, mungkin di gua-gua juga. Ini primitif punya gitu. Nggak enak dong, Pak. Ya kalau dia enak, lo mau ngomong apa? Yang biasa tidur di sofa, empuk tidur di rumput juga nggak enak. Tapi yang biasa tidur di rumput, di sofa juga gak mau. Ngerti gak lo? Dia enjoy life. Dia menikmati itu. Ini format awal. Betul? Di dunia akan datang nanti sama. Anda mengelola bumi yang baru. Bikin jembatan, bikin bangunan. Datang ke rumah Ferry, kita ngopi sambil lihat pantai. Ada kolam renangnya, Fer. Tapi yang mandi harus pakai baju yang lengkap ya, Mer. Iya, nanti bisa begitu. Bayangannya jangan
Tidur, bangun nyanyi haleluya, tidur lagi, bangun lagi makan, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Itu Mbah Surip. Dunia. Kalau Anda mau dengar lagi yang lebih sensasional, di dunia akan datang nanti juga ada kendaraan. Mungkin ya. Mobil sudah nggak di darat lagi, bisa terbang. Sebab kecerdasan orang dibawa di langit baru. Dibawa, kesadaran dibawa, kecerdasan dibawa. Nggak mungkin di dunia akan datang terus kecerdasan nggak dipakai. Udah yuk tidur, bangun, tidur malu. Itu penjara. Kreasi lagi gitu. Planet-planet yang tidak terbatas, yang jumlahnya miliar ini. Satu galaksi bisa 200 miliar. Bintang itu matahari maksudnya. Satu galaksi 200 miliar. Bumi ini, Jakarta Raya ini, menurut para astronom sudah ada sekitar 400 miliar. Coba. Luas. Masa gitu Pak? Lah saudara, binatang itu pun juga Allah ciptakan, masa nggak ada lagi di sana? Sepi, nggak ada burung, nggak ada kupu-kupu, sepi, nggak ada nyamuk. Aduh. Ngerti nggak? Ciptaan awal itu ada. Bukan tidak mungkin nanti kita kasih nama baru binatang-binatang itu. Loh, Ferry kok ketawanya jadi geli gitu? Kenapa? Ini bener. Apa Elas bercanda? Yang kehilangan nyawa hari ini, cita-cita keinginanmu harus semua ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan Anda boleh jadi dokter untuk kemuliaan Tuhan, jadi pedagang untuk kemuliaan Tuhan. Semua diperuntukkan buat Tuhan. Anda tidak boleh melanggar batas. Anda diciptakan hanya untuk Sang Khalik. Amin. Baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Nah, itu baru mengasihi Tuhan. Nah, siapa orang yang mau begitu? Tidak banyak, saudaraku. Memang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, ada orang-orang Kristen yang merasa tidak murtad, masih setia hanya karena tetap beragama Kristen dan ke gereja. Padahal dalam hatinya banyak berhala. Alkitab mengatakan, hati-hatilah dengan berhala. Sesuatu yang kau perlakukan, yang perlakuan itu hanya pantas bagi Allah, Anda itu berhala. Itu berarti berhala. Dan Anda nggak bisa berkata, sekarang saya nggak mau punya berhala, datuan saja. Nggak bisa terus langsung menyembah Allah. Nggak bisa. Perlu waktu untuk merubah pola berpikir dan cara hidup saudara. Perlu waktu. Jadi murtad itu juga nggak gampang. Sebagaimana selamat gak gampang, murtad pun gak gampang. Cuman di akhir zaman murtad lebih gampang. Baik itu gak gampang. Jahat juga sebenarnya gak gampang. Tapi dunia kita membuat orang jahat bertambah jahat sehingga lebih mudah. Makanya dalam satu tema yang satu ini, keguguran di akhir zaman. Lebih gampang orang murtad. Murtadnya bukan beda agama, materialisme. Makanya kalau para penceramah akhir zaman itu kan menunjukkan antikris itu macam-macam, ngawur kabeh rata-rata. Ngawur, bukan ngawur, tapi ngawur, ngaco gitu. Nanti antikris akan taruh chip di kepala, di tangan, lah apalah. Itu ngawur. Kenapa ngawur? Mereka tidak melihat siapa antikris yang sesungguhnya. Satu. Tapi itu oke, nomor 2 deh. Itu masih nggak bahaya. Yang paling bahaya, mereka tidak mewaspadai yang lebih mengerikan, materialisme. Nggak usah nunggu ada antikris. You hari ini mabuk, judi, zina juga nggak selamat, ngerti nggak? Dunia hari ini yang menjunjung tinggi demokrasi, gimana ada muncul satu sosok yang mau menguasai dunia? Ngerti enggak? Logikanya udah enggak benar, saudaraku. Anda tahu enggak beberapa daerah Kristen yang enggak mau pindah agama kalau perlu berkelahi? Wah, setia sama Tuhan. Enggak. Mabuk juga lah, potuanya banyak juga ya. Mabuk. Betul enggak? Minuman apa, cap tikus atau apa itu.
Kristen minggu ke gereja, hari yang lain mabok-mabok. Sampai pendeta atau majelisnya saya dengar tuh, supaya berani khotbah, minum dulu di belakang. Iya. Nggak usah nunggu antikris, kan udah mau modar lu, kalau mati yuk masuk neraka udah. Nggak usah nunggu antikris, hatimu mencintai dunia, ingin kaya, itu membawamu kepada kebinasaan. Nangkep saudara? Nah ini yang bahaya. Kemurtatan itu realitas. Kalau saudara membaca dalam kitab Ibrani, saudara, ini agak mengerikan tuh. Ibrani pasal 6 ayat 45. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan ke-5. Ya, Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Diterangi hatinya, satu. Terus. Yang pernah mengecap karunia surgawi. Mengecap karunia surgawi, dua. Terus. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Mendapat bagian dalam Roh Kudus, tiga. Terus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Iya. Yang keempat, mengecap firman yang baik dari Allah. Ini pasti orang yang pernah datang ke suara kebenaran. Terus. Dan karunia-karunia dunia yang akan mengecap karunia dunia akan datang. Terus. Namun yang murtad lagi. Murtad. Pindah agama. Tidak. You tetap mengasihi dunia. You masih mencintai banda. Ngerti enggak lo? You tidak mengasihi Tuhan Yesus dengan benar. Engkau mengasihi perasaanmu, engkau mencintai perasaanmu. Orang yang gampang tersinggung, orang mau menjadikan dirinya Tuhan bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, itu nggak bisa memuliakan Tuhan, nggak bisa. Orang yang mau dihormati, yang mau dianggap dimanusiakan, kalau orang Semarang bilang diuongke, uang itu manusia, diuongke. Misalnya gini, gua nggak disalamin, orang lain disalamin. Dia tuh nggak nyalamin, mungkin dia nggak lihat Anda atau karena sedang lagi banyak pikiran. Kok gitu, you marah, sayang, kurang diuongke aku. Kalau manusia yang utuh itu nggak gampang tersinggung, mau diuongke. Memuliakan Tuhan itu orang yang tidak lagi mau jadi majikan, saudara. Waduh, ini maka tadi saya katakan melayani Tuhan itu nggak dimulai dari sekolah Alkitab, dari kursus Alkitab, atau ikut som sana som sini jadi som saudara. Bukan di situ letaknya, saudaraku. Ya. Ini lihat. Yang diterangi hatinya, mengecap karunia surgawi, bagian dalam Roh Kudus, firman yang dari Allah, mengecap karunia-karunia yang dunia akan datang. Terus. Namun yang murtad lagi, terus. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Iya, nggak mungkin. Anda masih mencintai dunia. Dan kadang kita juga sudah habis akal gitu ya, saudara. Saya juga belum sempurna sih, saudara, belum sempurna. Tapi kalau saudara masih mencintai harta, masih mau terhormat, nggak mau tersinggung, kepentinganmu rasa terganggu, kamu belum bisa jadi anggur tercurah, roti yang terpecah, ya ndak iso melayani Tuhan loh, nggak bisa dong. Diterangi hatinya, mengecap karunia surgawi, ya. Secara detail saya kupas kalimat-kalimat itu sebenarnya. Kalau hatinya diterangi Roh Kudus, artinya orang yang bisa mengerti kebenaran. Oh, ini yang benar, gitu loh. Ngerti maksudnya? Anda juga begitu kan? Oh, ini yang benar, betul kan? Itu pendeta lain salah, gitu kan? Tapi Anda masih duniawi nggak? Masih materai nggak? Ya aja bilang, ya. Belum, itu langkahnya masih panjang. Berarti mengecap karunia surgawi. Ini termasuk damai sejahtera, sukacita Allah loh. Yang bisa dialami oleh seseorang. Anda ngalamin nggak? Ngalamin dalam stadium tertentu, tapi Anda tidak mau melepaskan percintaan dunia sehingga tidak bertumbuh dalam itu sukacita surgawi, mendapat bagian dari Roh Kudus. Intinya ini orang-orang yang bisa menikmati karunia-karunia Roh, mengecap firman yang baik, ya sama tadi itu.
mengagumi kebenaran Tuhan. Diterangi hatinya sampai dia mengerti. Mengecap karunia ke dunia akan datang. Waduh. Dunamis. Kuasa. The powers of the coming age. Jadi orang sudah memahami tentang langit baru, bumi baru. Betul. Tapi tetap gak mau ninggalin dunia. Begitu gak? Banyak yang begitu? Banyak. Saya pun bisa begitu. Cuman saya gak mau. Wah, udah jalan sejauh ini Tuhan. Aku gak mau salah. Aku gak mau salah Tuhan. Aku mau langit baru, bumi baru Tuhan. Seberapa senangnya sih dunia ini, makan, minum, terhormat, seks. Segitu aja kok. Masa kita harus menukar hak kesulungan kita dengan semangkok kacang merah, ya? Yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Saya ingatkan, yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Amin.